Shalom KKR, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah online kita minggu ini. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya semua duduk yang bagus, semua ambil duduk yang paling sopan di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau sapa Tuhan terlebih dahulu. Kita mau angkat lagu pujian kita, Selamat Pagi Bapa. Kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan yang sampai saat ini boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang berkati kebaktian kami, kiranya boleh berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya boleh serius mengikuti kebaktian kami minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya Kak, sebelum kita nyanyi-nyanyi lagi, gimana kalau kita sapa dulu semua anak KKR Kak? Setuju Guru. Aku anak balita, kamu anak kecil ya Kak? Oke. Shalom anak balita. Shalom Guru Joshua. Kurang semangat. Shalom anak balita. Shalom Guru Joshua. Udah semangat Guru? Udah Kak. Oke, kita sapa yang kelas kecil ya. Shalom kecil. Shalom Kak. Wah, sekali lagi Guru sapa ya. Shalom kecil. Shalom Kak. Wah, udah semangat Guru. Iya Kak. Nah selanjutnya kita bangkit berdiri. Untuk agar semangat kita bernyanyi Hompila Hompimpa. Semua buat gerakannya ya, ikuti Guru Laura dan Guru Joshua. Siap-siap Hompila Hompimpa.
pujian kita Hompilah Hompimpa, kita masih bangkit berdiri. Kita kan anak sekolah minggu kan guru. Iya guru. Nah, anak sekolah minggu itu adik-adik harus dengar-dengaran. Dengar-dengaran apa Kak? Dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama Tuhan. Biar apa? Biar kita masuk surga, kita terima upahnya. Semua mau kan masuk surga? Pasti mau. Oleh sebab itu kita angkat lagu pujian kita, Anak Sekolah Minggu. Siap-siap anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Kita nyanyikan sekali lagi, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, masih dalam keadaan diri, kita angkat satu pujian kita lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap-siap. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik di rumah sudah boleh duduk kembali. Iya, sudah duduk yang bagus. Nah, kita masih mau angkat lagi lagu pujian kita. Nah, kamu tahu guru? Apa guru? Nah, di saat ini kan kita masih di dalam suasana yang pandemi COVID-19 kan Iya, guru. guru. Iya, baru ada juga bencana erupsi gunung Sinabung. Nah, sekarang kita dalam keadaan yang yang dalam keadaan yang sedih adik-adik. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan adalah perlindungan kita setiap saat. Iya kan guru? Iya guru. Iya, sama seperti lagu kita yang mau kita nyanyikan, kita angkat lagu pujian kita, Di Badai Topan Dunia.
Sekarang anak KKR ambil sikap yang tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu persembahan kita, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Dengan setengah suara kita angkat lagu yang ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh berkebaktian secara online. Meskipun secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa semangat kami untuk memuji nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, jaga kami supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, kakak sapa dulu ya. Shalom balita. Wah, semangat semua ya untuk kelas kecil. Abang kakak kita. Shalom adik-adik. Wah, semangat semua ya. Nah, siapa di sini yang sudah ingin mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, semua pasti ingin mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Kakak ulang ya. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Tapi sebelumnya, siapa yang Alkitabnya sudah di depannya? Angkat tangannya, angkat Alkitabnya tinggi-tinggi.
Wah, semua semangat ya. Yuk kita baca sama-sama. Oke. Siapa yang sudah bisa membaca, baca dengan kuat. Yang belum bisa membaca, mari sama-sama kita dengarkan. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31, beginilah firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhkan di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah membacakan firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mendengarkan bahan kita hari ini. Nah, tema kita hari ini itu adalah Yesus diolok. Apa balita? Iya, Yesus diolok. Kelas kecil, apa dekku? Yesus diolok. Nah, adik-adik pasti bertanya, apa ya arti diolok? Ada yang tahu di sini? Apa arti diolok? Wah, siapa yang nggak tahu? Mari kita dengar sama-sama ya. Apa itu arti diolok? Nah, kakak ceritakan bagaimana Yesus diolok supaya kita mengerti apa itu arti diolok. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Yesus di mahkamah agama. Iya, Yesus diadili di mahkamah agama. Kenapa Yesus diadili di mahkamah agama? Ada yang tahu? Iya, karena banyak orang yang membenci Yesus. Ya, tokoh-tokoh agama membenci Yesus. Kenapa mereka membenci Yesus? Ayo, ada yang tahu? Iya, kenapa dia membenci Yesus? Karena banyak sekali setiap hari, setiap jam orang-orang semakin bertambah yang mengikut Yesus. Iya adik-adik. Mereka percaya, orang-orang percaya bahwa Yesus ini adalah Sang Juru Selamat. Mereka percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dia adalah Raja yang akan menyelamatkan manusia. Sehingga kemana Yesus? Iya, kemana Yesus? Mereka mengikuti Yesus. Sehingga banyak orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Makanya dia diadili. Nah, setelah di mahkamah agama dia diantar ke Pontius Pilatus. Nah, Pontius Pilatus ini siapa yang tahu? Apa kerjaannya? Iya, dia adalah wali negeri. Dia adalah gubernur pada saat itu. Gubernur, salah satu tugas Pontius Pilatus ini adalah dia bisa memutuskan kam dihukum. Kam bersalah, kam harus dihukum. Kam benar, maka kam bisa dibebaskan. Nah, itu adalah salah satu tugas Pak Pontius Pilatus. Makanya orang-orang mengantarkan Yesus ke Pontius Pilatus. Nah, apakah Yesus diadili? Apakah Yesus dihukum? Iya, Yesus dihukum. Padahal Pak Pontius Pilatus ini tadi, dia tidak tahu apa kesalahan Yesus. Dia tidak tahu apa yang diperbuat Yesus.
Tapi karena banyaknya di luar sana yang mengatakan, hukum Yesus, salibkan Yesus, penjarakan Yesus. Makanya Pak Pontius Pilatus ini terpengaruh dan memutuskan untuk menghukum Yesus. Nah, setelah itu kita masuk ke ayat yang ke-27 ini tadi. Kemudian serdadu-serdadu, kemudian kepala prajurit menyuruh prajuritnya untuk menangkap Yesus. Wah, menangkap Yesus, mengelilingi Yesus, dan menangkap Yesus. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Karena banyak yang mengatakan Yesus ini adalah raja, maka prajurit-prajurit pun mengejek Yesus. Bagaimana caranya? Iya, kita lihat di Alkitab kita ini tadi, caranya memakaikan baju Yesus, ya, dengan jubah, ya, dipakaikannya jubah warna ungu katanya di Alkitab. Artinya dia sebagai raja, tapi prajurit ini mengejek Yesus. Iya. Nah, kalau raja, biasanya kalau raja itu apa? Punya apa? Ya, punya jubah. Yang kedua, punya mahkota yang megah, mahkota yang mahal. Nah, Yesus juga diejek oleh prajuritnya. Prajurit-prajurit itu membuat mahkota, yaitu mahkota berduri. Aduh, sakit sekali ya, dan dikenakan di kepala Yesus. Aduh, betapa sakitnya ya adik-adik. Coba Min, kalau kita kena, siapa di sini pernah kena pisau tangannya ataupun kena jarum? Siapa di sini? Walaupun sedikit dia pasti sakit, perih, Andi, mama, kita bilang sama mama kita kan. Nah, Yesus dikelilingi oleh mahkota duri. Iya, ditaruh ke kepalanya, berdarah kepala Yesus. Iya, dan prajurit-prajurit ini tadi mengejek Yesus. Dia tertawa dengan Yesus. Dia mengatakan apa di ayat yang ke-29 yang bagian terakhirnya? Setelah dimasukkan, dipakai kepalanya mahkota duri, apa yang dikatakannya? Salam hai Raja orang Yahudi. Sambil mengolok-olok Yesus, sambil mengejek-ngejek Yesus. Terus apa lagi? Kalau untuk raja, apa lagi yang ada di raja? Tadi sudah jubah, sekarang mahkota. Terus apa lagi? Ada tongkat. Yesus juga dikasih tongkat, ya. Tapi tongkat itu namanya buluh bambu, ya. Kalau kita di sini dikasihnya buluh, ya, dikasihnya di tangan kanan Yesus. Wah, tandanya prajurit mengejek Yesus. Dan apa yang terjadi lagi? Prajurit meludahi Yesus. Cuah, katanya. Diludahi Yesus. Diambilnya lagi bambu itu tadi, dipukulkannya lagi ke kepala Yesus. Aduh, betapa sedihnya Yesus ya pada saat itu. Nah, adik-adik, kita lihat cerita kita ini tadi. Pasti sudah tahu ya, apa itu arti diolok. Tema kita itu adalah Yesus diolok. Jadi arti diolok apa? Iya, mengejek, diejek, ditokohi. Iya, maka Yesus diejek. Tema kita itu adalah Yesus diejek. Bagaimana prajurit-prajurit mengejek Yesus? Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah Yesus balas dendam? Apakah Yesus membalasnya? Tidak. Apakah Yesus marah? Tidak. Tapi dia terdiam. Dia tidak membalas apa yang prajurit-prajurit lakukan. Kenapa adik-adik? Iya,
Karena dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, menyelamatkan kakak, menyelamatkan Kam, menyelamatkan kita semua. Nah, kita lihat. Kita sudah tahu itu apa arti diolok. Sekarang kakak bertanya dulu. Siapa di sini yang pernah mengejek teman-temannya ataupun keluarganya? Ayo angkat tangannya. Wah, pasti ada ya. Nah, contohnya gini. Di sekolah ya, kita semua putih, kan? Rambut kita lurus. Ada salah satu teman kita, dia udah hitam manis, rambutnya keriting pula. Wah, datanglah kita panggil teman kita. Lihat Mini itu keriting rambutnya hitam pula dia, enggak usah kita temani ya. Enggak usah kita temani kita jauh-jauh ya Nah, siapa pernah seperti itu? Ayo. Itu adalah salah satu contoh mengejek. Yesus tidak menyukai, Yesus tidak mengajarkan kita saling mengejek. Itu contoh yang tidak baik. Misalnya lagi, adalah kakak kita nyanyi dia di kamar mandi. Katanya. Terus datanglah kita, mencengkel suara dia kak. Ulah pada kam rende. Diam kam. Kata kita pula, jelek kali suara dia itu, kita bilang pula. Kita tokahi pula dia, kita bilang pula. Kita incumi pula dia, kita bilang pula. Wah, itu salah satu perbuatan yang tidak baik. Siapa di sini yang masih ada nenek bulangnya? Iya. Nah, biasanya nenek sama bulang kita itu badannya sudah keriput kan? Sudah keriput, rambutnya pun sudah putih, ya kan? Dia pun jalan pakai tongkat. Aduh, katanya pula. Datanglah dia ke rumah kita. Ya, datang dia ke rumah kita, kita lihat dia. Jelek kali pun kam nenek. Keriput kali pun tangan dudah. Enggak ada lagi pun gigi duh, kita bilang pula. Itu adalah contoh mengejek. Dan Tuhan Yesus dari cerita kita ini menyuruh kita supaya kita tidak mengejek satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Yesus menyayangi semua orang, menyayangi Kam, menyayangi kakak, menyayangi semua. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk seperti kakak, ada yang langsing, ada yang putih. Tapi sama Tuhan, kita semua sama. Makanya untuk itu kita diajarkan untuk saling menyayangi. Menyayangi mama bapak, menyayangi adik kakak, abang kita, menyayangi nini bulang kita, menyayangi teman-teman kita. Semua kita harus sayangi. Bisa? Kita tidak boleh mengejek. Boleh? Bisa ya? Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati firman ini di dalam hidup kami supaya kami bisa saling mengasihi, supaya kami tidak saling mengejek, tapi kami boleh menyayangi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati kami, kuatkan kami dan ajari kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur
persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan tetap selalu menemani kami anak-anak Tuhan. Dan sebentar tadi Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Bapa, supaya persembahan kami ini berguna untuk gereja Tuhan, berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita ada pengumuman loh guru. Apa itu guru? Nah, pengumumannya itu ada 3. Nah, kita mulai dari pengumuman yang pertama. Didengarkan baik-baik ya adik-adik. Nah, minggu depan kita sudah Paskah. Tapi berbeda sama tahun sebelumnya, kita nggak bisa cari telur adik-adik. Tapi, ada tapinya loh. Guru KKR akan bagi-bagikan telur sama adik-adik. Nah, yang kedua pengumumannya di sebelum Paskah kita ada Jumat Agung. Nah, kebaktian KKR ada loh di Jumat Agung, jadi adik-adik tonton ya. Dan di Jumat Agung kebaktian umum yang bertugas ada guru KKR, ada kakak kita remaja. Nah, setelah kita tonton kebaktian online Jumat Agung KKR, kita bisa tonton live streaming kebaktian umum biar kita lihat gimana guru-guru kita dan kakak remaja kita bertugas di kebaktian umum. Oke? Oke. Nah, itu pengumuman kita ada 3, diingat ya baik-baik. Ada Jumat Agung, ditonton kebaktiannya, dan tunggu di hari Minggu ada Paskah bagi-bagi telur. Oke guru? Oke guru. Nah, kita sudah dengarkan pengumuman, kita mau lanjut nih memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Setia Setialah. Yuk semuanya tepuk tangan ya. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Untuk menutup kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan selalu menemani kami, menjaga kami anak-anak Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan kami sudah mau selesai untuk kebaktian kami. Bapa yang baik, Engkau yang memberkati kami anak-anak Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan anak-anak Tuhan. Tuhan yang memberkati kesehatan adik-adik kami, Tuhan yang selalu memberikan sukacita kepada adik-adik kami. Dan jikalau ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit, Tuhan berkati, Tuhan yang menyembuhkan lewat dokter, lewat obat yang dia minum. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk persekolahan anak-anak Tuhan. Engkau yang memberkati persekolahan adik-adik kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan, meskipun kami masih tetap belajar di rumah, tapi Tuhan yang selalu memberikan semangat kepada kami, Tuhan yang memberikan kepintaran kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu memberikan rezeki kepada orang tua kami, Tuhan yang memberikan kesehatan, sukacita kepada orang tua kami.
Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan sebentar tadi Tuhan. Engkau yang memberkati persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, untuk minggu depan juga Tuhan, Engkau yang pertemukan kami di dalam kebaktian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami untuk sampai minggu depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, agar anak KKR tidak lupa untuk menjaga kebersihan, untuk mencuci tangan, untuk menjaga jasmani kita agar tetap sehat, kita bernyanyi Happy Cuci Tangan. Cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy happy ya, saya senang rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun tak bisa melawan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online minggu depan.